ngecelak gitu dari atas. Ya, bercucuran dari atas. Pas aku lihat ke atas, sini. Ih, itu apa? Aku mundur-mundur karena nggak jelas kan lihatnya. Mundur. Itu kayak kepala. Ih, ada rambutnya gitu kan. Ya, kayak Merinding nih teman-teman. pas lihat, ih kepala. Cuma ada kepala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Mistis Channel, katanya serem. Dan kali ini kita kedatangan tamu ya. Boleh diperkenalkan namanya teh? Perkenalkan, nama aku Sabrina, bisa dipanggil Bina. Asli orang Subang. Oh, dari Subang. Ya, dari Subang. Dari Subang ya. Mungkin di sini manggilnya siapa sih? Bina. Bina aja ya. Paling Mungkin di tenar, sini Bina ada pengalaman horor kayak gitu. Dan di sini mungkin Bina bisa ceritain kayak gitu. Pengalaman apa aja sih yang pernah dialamin sama Bina? Pengalaman horor kayak gitu. Kalau pengalaman sih banyak, karena kan dari kecil nggak betah di rumah. Jadi ya keluyuran, keluyuran nggak ya gitu, Main. yang awalnya bercanda kan jadi makan sini. Mm-mm. Kalau dicerita dari awal nih ya, dari kecil tuh aku udah emang kepunyaan sendiri. Kepunyaan gimana sih? Kepunyaan Bawaan dari- oh iya. ya, kayak firasat yang kayak gitu emang sebenarnya ada, semua orang ya pasti punya, cuma kalau diasah dia makin ngerasa pasti ada itu sosok kalau kayak mistis kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa nih? Umur aku sekarang 18. 18 tahun ya. Itu pernah ngalamin kejadian serem kayak gitu dari umur berapa? Umur 4 tahun jalan ke 5 tahun. Jadi dari masih waktu kecil udah masih inget ya, kayak gitu. kecil masih inget. Boleh Kebayang. boleh diceritain gitu apa pengalaman yang masih Bina inget kayak gitu? Ya, kalau boleh nih aku cerita dari awal. Kalau dari kecil itu kan yang namanya anak kecil pasti susah dipercaya kan sama orang lain. Jadi ceritanya begini. Pertama kan aku tinggal sama nenek kan berdua. Nenek itu punya kebun. Yang kebunnya itu nggak jauh sama makam, nggak jauh lokasinya dari makam. Dari situ kan dari siang, dari habis duhur aku ikut kan, nenek nggak ngajak tapi aku yang ikut, otomatis aku ngikutin nenek dari belakang gitu ke kebun, pergi ke kebun. Nenek ngerjain apa yang nenek kerjain, aku biasa main-main gitu kayak ngalungin batu apa. Sampai menjelang mau sore, nenek aku itu udah pulang duluan. Aku tahu kalau nenek aku udah pulang duluan karena aku masih betah di situ ya. Jadi nggak ngikutin. Oh, nggak diajak juga gitu Enggak, sama. karena nenek kan nggak tahu. Iya, tahu. Dari situ aku lanjutin terus main kan, kayak main air gitu biasa. Ya sendiri asik. Makanya sampai lupa pulang dari situ. Udah agak sore nih, aku masih enjoy main. Nenek aku udah pulang. Mungkin yang nenek kira aku main sama teman-teman gitu. Aku kalau pulang suka malam. Dari situ masih main kan di kebun aku itu. Udah mah nggak tahu jalan pulang. Udah mau maghrib nih, udah mau gelap. Kan yang namanya kebunnya nggak ada lampu, nggak ada apa. Akhirnya aku ke jalan pulang kan. Emang itu jalannya jalan stop, jalan searah kayak gitu? Cuma Enggak. ngelewatin kuburan gitu? Enggak, iya searah. Awal keluar kebun itu searah. Dari situ jejaknya itu enggak jejaknya itu kayak rumput bekas diinjak-injak orang, jadi gepeng-gepeng gitu.
karena aku nggak lihat, karena mau menjelang ini jadi gelap, menjelang sore itu jadi gelap, mau menjelang maghrib itu yang harusnya belok kanan kan malah belok kiri karena jalan itu enggak lurus, enggak ada arahnya. Jadi ada Gitu. pertigaan Ada kayak pertigaan gitu. gitu. Iya, dari situ aku belok ke kiri kan. Soalnya aku kalau dari datang nih ya dari kanan. Aku kira mungkin pulang dari arah sebelah kiri. Dari situ aku jalan aja kan gitu sambil mainin rumput gitu, pegang-pegang rumput gitu sambil biasa jalan gitu. Tahu-tahu lama kelamaan kan udah mau gelap, kok aku nggak nyampe ya gitu kan. Tahu-tahu yang masih setengah enaman lah, masih cerah-cerah gitu kan, aku malah nyampe ke kuburan. Oh, jadi Iya, lewat kuburan. lewat Emang dari kuburan. kuburan itu sengaja ada maaf ada yang nyasarin apa emang jalannya ngelewatin kuburan kayak gitu? Enggak. Kalau Apa emang salah jalan yang pulang harusnya itu, kan lewat ke sana iya kan? salah jalan. Oh. Sebenarnya bisa lewat makam juga, cuma muter. Makanya Jauh lagi kayak iya, gitu jauh ya? lagi. Ya mau gak mau, ya mau balik lagi udah jauh, maju ke depan juga lebih jauh. Makanya ya intinya udah di pertengahan aku itu. Masuklah ke kuburan. Emang gak ada pelangnya karena emang dari belakang. Iya. Oh iya, lewat belakang. Lewat Ya. belakang. Kan dari ujung ke ujung makam. Dari situ jalan ke makam. Tahu-tahu udah gelap. Ya lumayan gelap sih karena kan nggak ada lampu, tapi dibantu sama bulan. Jadi aku pulang jalan bisa gitu. Dari situ jalan kan, ya namanya langkah anak-anak ya. Nggak kayak anak besar langkah jalannya. Serasa capek kan. Dari situ aku duduk dulu di deket batu nisan, tapi pinggir batu nisan itu emang ada tempat duduk khusus. Jadi aku bukan ngedudukin batu itu makamnya. Dari situ aku mainin batu kan sambil istirahat, batu. Tahu-tahu udah mau makin gelap aja nih. Ya udah aku lanjutin pulang ke rumah. Gak lama kemudian ada suara anjing tuh dari sebelah kanan aku. Ya suaranya nggak terlalu kenceng sih, cuma dia kayak Kesakitan kayak gitu. Oh, ngasih isyarat. Ya manggil. Mungkin ya suara anjing juga berguna bagi aku, soalnya nadanya itu loh. Yang pertama kan kalau misal datang kan si anjing itu, bukan datang, aku ngedengarnya gini. Pertama ngedenger dia gini, guguk itu kayak biasa gitu ya. Tuh dari sebelah kanan aku kan suara anjingnya, makanya aku langsung nengok kan ke sebelah kanan karena lebih keras suaranya. Awalnya aku lihat ke sebelah kiri kan, biasa pemakaman. Lalu aku lihat sebelah kanan, terus hilang suara anjingnya, langsung hilang. Pas aku lihat ke depan, dia udah ada di depan anjingnya. Depan itu kamu anjingnya. Iya, depan aku. Terus? Nah dari situ dia diam kan, ngeliatin aku gitu, biasa ngeliatin. Terus aku gimana sih kalau misalkan ada anjing itu, kalau kita lari ya dia takut ngikut lari. Aku dari situ diam, nggak bisa gerak. Nah dari situ anjingnya kayak minta sesuatu karena dia ngeluar gedanya gitu, nungguin aku. Iya, nungguin aku. Ini mau apa sih? Gemeter, udah depan anjing. Dari kejauhan biasanya orang-orang kan takut ngehindar, aku malah diam depan. Ya bukan ngehindar, diam sambil gemeter. Dari situ ada suara di telinga sebelah kiri aku kayak gitu. Aku salfok nih, pengen ngeliat, belum berani. Terus dia datang lagi, suaranya pas aku lihat ke sebelah kiri aku gak ada siapa-siapa kan. Pas aku lihat ke depan lagi, anjingnya udah nggak ada. Oh, tapi itu bukan suara anjing kayak gitu ya? Itu mungkin suara yang ngedeketin kamu kayak suara gitu. yang ngedeketin aku kayaknya. Dari situ aku nyari-nyari kan anjing tadi kemana kan. Yaudah aku lanjutin jalan kan.
Gak lama kemudian suara anjing datang lagi, ya dari sebelah kanan. Aku dengar nyari kan sebelah kanan kemana. Itu emang pas pertengahan Rasa kuburan kayak gitu? Iya, pertengahan kuburan. Belum sih, pertengahan belum, masih belakang. Karena jauh banget. Oh ya, lokasi ke penduduknya itu jauh. Dari situ aku nyari anjing kan. Mana anjing itu ada suara. Makin ada anjing itu makin tinggi. Gitu. Gitu. Nah, dari situ. Enggak, suara anjingnya emang kayak gitu ya? Iya, emang kayak gitu. Kayak yang kesakitan kayak gitu ya? Ya, awalnya aku juga nggak tahu, kirain dia emang lagi ngagonggong gitu biasa. Ya kan aku orangnya kepoan, jadi apa-apa harus mastiin ini apa gitu, harus sampai tahu aku. Masa aku cari-cari kan sebelah kanan, sekeliling aku cari, masih bergema tuh suara anjing, makin tinggi. Pokoknya gitu. Gak lama kemudian ada suara di telinga aku di sebelah kiri. Aku nengoknya cepet, ya nengoknya cepet. Respon kayak gitu ya? Aku respon gitu. Udah tahu aku langsung lihat ke atas. Tahu-tahu di belakang aku ada pohon beringin besar banget, yang sampai aku aja lihatnya gini kan, ya mungkin masih kecil ya, jadi lihatnya sampai tangga-tangga banget itu. Jadi dari tadi kamu nggak ngeh kalau ada Iya, pohon itu? enggak. Soalnya aku ngelihatnya kan makam biasa gitu, masa lihat pohon. Nah dari situ udah lihat ke atas pohon kan, biasa aku lihat lagi ke depan karena aku belum nyadar di situ ada sesuatunya, belum nyadar. Di situ aku masih nyari anjing tadi kan, nggak ada. Ya udah aku lanjutin perjalanannya. Itu pas dilanjutin ada suara suara kucing. Meow meow dari belakang aku, padahal tadi nggak ada kucing, nggak ada apa. Tiba-tiba ada kucing warna coklat. Aku baliklah, Neng kamu kenapa gitu kan. Aku elus kan dari situ gitu. Dia pas dielus-elus diem. Pas aku mau jalan lagi dia meow meow. Nah kan tadi biasa ya meow, Kayak nggak mau ditinggal kayak gitu ya? ya biasa kayak nggak mau ditinggal. Makin aku ngehindar dari dia, makin kenceng nadanya. Meow meow meow. Ya mungkin Gitu. hewan itu ngasih isyarat kayak gitu, Ya, atau mungkin, ya. ngasih tahu ada apa kayak gitu. Ya, dari situ. Tapi di situ kamu ngeh gak ada apa kayak gitu? Nah dari situ kan aku balik lagi kan, nyamperin kucingnya itu, nggak aku elus lagi. Gak lama kemudian aku denger lagi suara apa ya, kayak suaranya tuh kayak gini gitu. Dari tadi soalnya ada mulu, kalau aku lagi diem pasti kerasa, kalau aku jalan nggak kerasa. Aku tengok kanan kiri gitu kan, pas lihat ke depan kucingnya udah nggak ada. Padahal tadi aku elus kan gini, jadi aku pas ke depan tuh udah nggak ada, gini gitu kan kata aku. Dari situ aku nyari kucing kan, balik ya. Intinya aku nggak ngelanjutin, malah diem di situ deket pohon beringin itu. Saking besarnya aku dari tadi deket pohon beringin itu mulu. Tapi kamu di situ ada rasa takut kayak atau gimana? Apa biasa aja? Ya takut karena gelap terus sendiri, karena kan belum pernah ngerasain kayak gini gitu, hawanya itu beda. Nah dari situ aku nyari kucing. Abis itu aku nginjak sesuatu tuh, nginjak sesuatu. Pas aku pegang, karena kan itu becek itu, padahal tadi hujan enggak gitu kan, aku pegang tuh, aku sentuh karena kan gelap, aku pegang aja gitu kan. Ih, cat. Nah itu kan waktu anak kecil kan taunya cat. Dikira kamu chat. Kira aku cat. Terus emang apa? Ih, cat, ada cat gitu kan, kayak ngomong sendiri cat gitu. Tahu-tahu ngecelak gitu dari atas. Ya, bercucuran dari atas. Pas aku lihat ke atas, sini. Ih, itu apa? Aku mundur karena nggak jelas kan lihatnya. Mundur. Itu kayak kepala
iya ada rambutnya gitu kan ya, kayak Merinding nih teman-teman. pas lihat ih kepala, cuma ada kepala. Awalnya pas aku lihat Itu hantu atau apa? itu benar emang bener orang. Oh, kepala orang. Iya kepala orang. Nah habis itu kan aku lihat ke atas, ih kepala orang gitu, kepala ada rambut-rambutnya. Malah ya, apa ekspresinya tuh kayak ya di bawah positif thinking aja gitu. Iya ada rambutnya tapi ada matanya di situ, padahal gemeter. Sambil ngomong gitu, menghindari rasa ketakutan soalnya. Padahal di situ udah keringet dingin di situ. Pas aku nunduk ke bawah, udah nggak lihat ke atas, di situ aku nggak bisa gerak. Mau lanjutin perjalanan lagi pulang nggak bisa, malah diem aja di situ. Bodohnya tuh kenapa nggak ngelangkah aja gitu. Kaget emang, karena kaget mungkin Karena jadi. kaget. Nah dari situ ada suara gini lagi kayak makin kenceng, kayak makin dekat. Jadi yang kamu lihat itu yang di atas tuh kepalanya doang. Kepalanya doang. Orang yang gimana sih, kayak bunuh diri apa gitu? Iya, ngegantung si kepalanya itu. Oh, tapi Kayak badan ada gitu. Badan nggak ada. Oh, jadi kepalanya doang, Kepalanya badannya nggak ada. doang. Ih, ngeri Jadi, banget nih teman-teman. potongnya tuh segini. Nah, si lehernya tinggal sisa segini. Ih, Aku nggak tahu badannya kemana, mungkin dimakan kelelawar, nggak tahu apa. Emang udah segitu. Ya kalau misalkan dimakan, pasti ada tulang-tulang apa yang masih ngegantung. Ini enggak, bersih gitu. Nah dari situ kan kamu respect kali ya, kaget apa iya, lari respect apa gimana? banget di situ. Sampai kan nggak bisa ngelanjutin jalan lagi, di situ gemeter banget. Nangis enggak? Enggak nangis, cuma keringet dingin. Karena pertama kali aku ngerasain. Terus datang lagi kan suara makin kenceng gitu, makin ngancem. Nggak tahu ngancem apa, emang nggak tahu mau ngasih tahu Minta aku jangan tolong mungkin. ya kayak mungkin gitu. mau minta tolong ya, karena aku pengen buru-buru pulang karena dia makin deket suaranya makin, wah ada sesuatu pasti nih. Aku cari-cari kan suaranya di mana sih, aku ngeliat ke atas mulu salpok gitu kan, karena itu benar apa enggak sih gitu kan. Taunya kan makin mundur ya tali benar kayak orang bunuh diri. Terus bunuh diri cuma kepalanya doang, nggak masuk akal kan. Di situ Emang itu kejadiannya emang udah lama banget ya? udah lama banget dari Berarti aku tapi umur 4 tahun. sempet viral atau gimana? Geger kalau viral bahasa enggak, Sundanya. kalau sekampung iya. Oh, jadi cuman rame sekampung kayak gitu. Makanya Terus dari situ kamu bisa lari apa gimana? Langsung laporan ke warga apa gimana? tadinya aku belum sempat kepikiran mau ngasih tahu warga karena aku belum tahu pasti itu apa. Belum ngerti Akhirnya, juga mungkin iya, ya? belum ngerti juga. Akhirnya aku inilah bawa daun, terus si darahnya itu aku bawa, Bungkus. iya bu, dibungkus karena kan gak ada kresek, gak ada apa gitu kan. Nah dari situ aku ambil aja darahnya pakai daun gitu, dibungkus daun yang lepek, yang bisa digulung-gulung kan, kalau kering langsung kremes gitu kan. Aku bawa gulung-gulung, terus aku ngeliat lagi ke atas sambil gemeter, ini bener apa enggak, kalau benar mau ngasih tahu nih. Nah dari situ aku kepikiran mau ngasih tahu, kasihan gitu kan, tapi udah mati nggak ada badannya. Dari situ masih nggak bisa ini, masih nggak bisa jalan soalnya gemeter banget. Kayak tapi langsung udah wae gitu, langsung laporan ke warga wae gitu. Di situ aku ngelangkah lah, udah bisa ngelangkah, aku jalan cepet, Lari gitu. Iya jalan cepet gitu, lari enggak, jalan cepet, iya jalan cepetnya ya gitu, di jalan cepet. Sebentar lagi soalnya kan udah ada kelihatan tuh lampu warga. Dari situ nah pas udah deket lampu warga penduduk, aku lari. Malah lari bukannya dari tadi gitu kan, lari ini mau jalan cepet lari gitu kan. Nah dari situ aku nyampe ke rumah kan,
tahu lah kalau mah ya hafal gitu, cuma nggak tahu jalan pulangnya aja tadi nyasar. Sempat muter, kayaknya muter Kayak emang disasarin kayak gitu ya. di situ. Aku buka pintu, nenek buka, kamu sana main teh. Nah, disangkanya kan main, taunya Dimarahin. main ya, makanya nggak dicari, nggak tahu apa, emang diantepin gitu, didiemin. Nenek aku bawa ini, tadi ada orang mati di makam. Ya iya sih, di makam mah orang mati Tempat semua orang mati ya. gitu kan. Bener nenek, ini tuh darahnya tuh ini mah ini mah cina bohong-bohongan cina. Iya. Dibuang lah akhirnya. Aku ambil lagi kan, nenek mah. Terus akhirnya nggak percaya kan nenek. Aku saking sebelnya masuk kamar sambil masih megang itu tuh, tadi diambil bekas darahnya, pegang. Masuk kamar, diem aja aku. Dari situ di jendela aku kan ada kaca. Jendela. Ya lama kelamaan aku diem kan. Di situ kayak ada yang lewat. Kalau kita ngelihatnya ke bawah, itu bayangan gitu. Sekilas. langsung gini aku, ada yang lewat sekilas hitam, karena belum ditutupin jendelanya posisinya, jadi kelihatan. Nah dari situ hitam bayangannya. Ya kalau misalkan putih ya ini. Dari situ, nah aku tiba-tiba gitu, nah ya udah sambil nutupin gordengnya kan. Pas aku mau nutupin gordeng itu tali ngelewat, tali apa ya, tiba-tiba muncul depan kaca, tali yang aku ngikat lihat di pohon beringin tadi. Oh, yang ngikat kepala iya, tadi ngikat itu. kepala tadi. Oh, terus Dari situ langsung aku tutupin kan gordengnya. Dari situ aku udah tidur capek. Nah pas tidur itu aku sempet digangguin si bayangan lagi dari jendela. Enggak, udah diemin, udah tidur. Nah udah akhirnya tidur. Pas udah pagi nih ya bangun, aku pagi buka apa namanya, kan aku simpen darahnya tuh di meja, daun itu aku buka lagi si daun itu, ternyata darahnya itu udah kering. Aku kan Terus? ya dulu masih kecil lah ya, kirain aku masih bakal gitu mulu, biar sama orang bisa dipegang gitu, percaya. Taunya kering. Pas nggak lama kemudian gitu, 2 hari kemudian kasus itu rame. Yang punya yang ngurusin makam mungkin ya ngasih tahu ada kepala buntung. Jadi baru ketahuan 2 hari 2 kemudian, hari kemudian. Jadi kamu selama 2 hari itu ya mungkin Iya, nyepelein ya, mungkin biasa apa gitu. Ya tahu-tahu jadi kasus, jadi besar. Awalnya aku nggak tahu itu apa, aku lihat tuh udah tahu, makanya nenek nggak percaya sih. Emang kamu lihatnya? Nenek aku cerita, nenek malah bilang bohong-bohong mulu gitu di situ. Udah diam anak kecil mah katanya gitu. Kayak nggak dipercaya gitu, abang masih kecil dari situ. Jadi kasusnya tuh besar sampai situ, nggak viral karena aku lihat kan ke pohon beringinnya itu si tali sama kepalanya tuh udah nggak ada, kayaknya udah dibawa, udah diurusin udah lah ya, diurusin. Cuma aku lihat di tempat darahnya itu udah kering. Sama yang darah itu kemarin pagi-pagi udah kering kan, cuma itu udah 2 hari yang lalu ya, jadi udah nggak aku ingetin lagi kan karena udah 2 hari yang lalu gitu. Jadi segitu bentar gini, Sabrina bilang kayak gini, ya kayaknya ya udah itu aja dulu deh ceritanya, nanti mungkin ada lagi, cuman sekarang agak nggak enak, nggak tahu gimana, gak enak perasaan gitu. Gimana sok mulai. Ya, setelah aku tahu kasus itu kan aku biasa aja enjoy karena aku udah tahu duluan. Dari situ ya, yang namanya anak kecil ya udahlah, udah gitu. Jadi pikirannya main lagi ya gitu. Mungkin sampai sini dulu ya, mungkin udah nggak enak hati ya. Iya, Mulai kerasa gitu. Emang ini Sabrina ini juga Bina ini juga teman-teman kayak emang suka ngerasain, katanya ngerasain sesuatu kayak gitu, jadi dia tahu, cuman
baru nyadar udah agak dewasa kayak gini kan, mungkin dia baru nyadar. Ya oke, mungkin cukup segitu dulu ya. Mungkin nanti Sabrina. lanjut ya, masih ada sebenarnya. Masih ada, cuman dia katanya udah nggak enak badannya, mau cerita juga kayak gitu. Ya mungkin nanti kita ada part 2-nya ya. Kita bakalan cerita lagi, ambil lagi Bina ya buat cerita di sini. Buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya pengen cerita ikut podcast kayak Bina ini, bisa boleh komen di channel YouTube The Mistis ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus di like juga, di share juga ya ke teman-temannya. Dan kalau misalnya kalian pengen ikut acara kita, podcast kita nih, ada pengalaman-pengalaman horor juga, boleh komen di bawahnya, Kak pengen ikut podcast nih. Nah boleh kayak gitu, nanti kita bakalan kontak kalian. Oke deh, makasih banyak ya Bina ya. Jangan kapok, nanti kita undang ke sini lagi ya. Siap. Kita kembali lagi di part 2-nya. Oke, buat teman-teman, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Mistis Channel, katanya seram. Jangan lupa subscribe, like, share and comment dan comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.